Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Primagraha, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami dari kelas LA5. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Aulia dan ini rekan teman saya. Nama saya Ratu Atalia Briliani. Nama saya Anastasia. Nama saya Mutia Ramadhani. Nama saya Zulfani Mugyadila. Kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai tentang permintaan penawaran keseimbangan pasar yang diberikan tugas oleh dosen pengampu kami yaitu Bapak Gilang Fauzi Rahman. Selamat menyaksikan. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ratu Atalia Briliani menjelaskan tentang latar belakang rumusan pasar dan tujuan. Latar belakang, permintaan dan penawaran dalam pasar terkait bumbu perdapuran saling berinteraksi untuk mencapai keseimbangannya. Faktor-faktor seperti selera konsumen, pendapatan, harga barang lain, dan preferensi pasar mempengaruhi sejauh ini. Rumusan masalah yang akan dibahas di pemaparan kali ini ada: yang pertama, pada tingkat harga berapa keseimbangan pasar bumbu perdapuran terjadi. Yang kedua, bagaimana faktor selera konsumen mempengaruhi permintaan bumbu perdapuran. Yang ketiga, apa pengaruh perubahan biaya produksi terhadap penawaran bumbu perdapuran. Yang keempat, bagaimana faktor ekonomi makro mempengaruhi pasar bumbu perdapuran. Dan tujuannya adalah mengoptimalkan keseimbangan pasar. Yang kedua, mengantisipasi perubahan permintaan konsumen. Yang ketiga, kestabilan harga. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan konsumen. Dan yang kelima, kesejahteraan produsen dan konsumen. Bab 2 pembahasan 1 dan 2. Pengertian bumbu perdapuran. Bumbu perdapuran merujuk pada campuran beragam bahan yang digunakan untuk meningkatkan rasa, aroma pada hidangan. Komposisi bumbu perdapuran bisa sangat bervariasi tergantung pada jenis makanannya. Yang kreasi lokal komponennya mencakup rempah-rempah, herbal, bumbu, dan bahan-bahan lainnya yang dapat memberikan karakteristik unik untuk pada makanannya. Penggunaan bumbu perdapuran tidak hanya terfokus pada penyedap rasa, tetapi juga pada menciptakan kompleksitas dan kedalaman rasa dalam hidangan. Bumbu perdapuran sering digunakan dalam jumlah yang dapat mencapai keseimbangan nilai rasa yang diinginkan. Beberapa contoh bumbu perdapuran melibatkan kombinasi seperti bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, jinten ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu, berbagian dunia terdapat tradisi dan resep-resep khas yang mengandung bumbu perdapuran tertentu. Pentingnya bumbu perdapuran tidak hanya terletak pada pengaruh terhadap rasa makanan, tetapi juga pada varian budaya dan kekayaan kuliner yang diinginkan. Oleh karena itu, bumbu perdapuran menjadi elemen penting dalam membangun keragaman masakan di seluruh dunia. Yang kedua, deskripsi varian harga. Varian harga merujuk pada fluktuasi atau perubahan dalam tingkat harga suatu produk atau layanan dalam suatu periode waktu tertentu. Deskripsi melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga baik naik maupun turun. Beberapa elemen yang terdapat mempengaruhi varian harga meliputi: 1. Permintaan dan penawaran. Jika permintaan suatu produk meningkat sementara penawaran tetap harga menurun, dan sebaiknya jika lebih permintaan harga dapat turun. Biaya produksi. Kenaikan biaya produksi seperti harga bahan baku atau upah tenaga yang kerja dapat mendorong produsen untuk menaikkan harga untuk produk mereka. Yang ketiga, inflasi. Peningkatan umum dalam tingkat harga secara ekonomi yang disebut inflasi dapat menyebabkan naiknya harga semua barang dan jasa. 4. Persaingan di pasar. Persaingan antar produsen dan pengecer dapat mempengaruhi strategi harga di mana mereka mungkin menyesuaikan harga mereka untuk menarik konsumennya. 5. Tren ekonomi dan sosial.
Perubahan dalam pilihan ekonomi dan sosial seperti perubahan gaya hidup atau preferensinya konsumen dapat mempengaruhi permintaan dan harga. Dalam regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah terkait peraturan harga atau pajak dapat berdampak pada variasi harga. Peristiwa dan eksternal terjadi seperti bencana alam, perubahan politik, atau krisis dapat mempengaruhi pasokan dan permintaan sehingga mempengaruhi harga. Deskripsi varian harga melibatkan pemahaman tentang terhadap dinamika pasar, strategi, bisnis dan faktor-faktor ekonomi yang berperan dalam menentukan harga suatu produk atau layanan. Analisis ini dapat membantu pelaku pasar, konsumen, dan pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan dinamika harganya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tren harga dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, biasanya yang mempengaruhi tren harga yaitu meliputi permintaan dan penawaran, biaya produksi, persaingan di pasar, dan juga perubahan dalam kebiasaan konsumen. Kalau yang faktor-faktor yang mempengaruhi biasanya yaitu ekonomi makro, teknologi, peristiwa global, tren sosial dan budaya, dan kondisi alam. Lanjut, saya akan menjelaskan perhitungan penawaran yaitu bumbu perdapuran. Perhitungan dan permintaan dan penawaran bumbu perdapuran melibatkan konsep hukum permintaan dan penawaran yang mendasari ekonomi mikro. Saya akan menjelaskan permintaan dan penawaran perhitungan bumbu perdapuran. Langkah-langkah apa saja sih untuk menghitung permintaan dan penawaran? Langkah pertama, kita harus identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Langkah kedua, pemahaman buku permintaan. Yang ketiga, kumpulkan data. Yang keempat, gambarkan kurva permintaan. Yang kelima, hitung elastisitas permintaan. Mari kita hitung bumbu bawang merah, yaitu permintaan. Yaitu harga awal bumbu bawang merah yaitu 10.000 per kilo. Jumlah yang diminta awal 200 kg. Harga setelah kenaikan 12.000 per kilogram. Jumlah yang diminta setelah kenaikan 150 kg. Delta sama dengan frekuensi 150 dikurangi 200 dikurangi 200 times 100 sama dengan 25%. Jadi, dalam elastisitas permintaan untuk bawang merah adalah min 1,25 menunjukkan bahwa permintaan bersifat elastis. Ini berarti bahwa konsumen cukup responsif terhadap kenaikan harga, dan jika harga naik 20%, jumlah yang diminta dapat turun sebesar 25%. Lanjut, kita menghitung penawaran bawang merah. Harga awal bawang merah adalah 8.000 per kilogram. Jumlah yang ditawarkan adalah 150 kg. Harga setelah kenaikan adalah 10.000 per kilogram. Jumlah yang ditawarkan setelah kenaikan 200 kg. Jadi, dalam elastisitas penawaran untuk bawang merah adalah 1,33, menunjukkan bahwa penawaran bersifat elastis. Ini berarti bahwa produsen bawang merah cukup responsif terhadap kenaikan harga. Jika harga naik sebesar 20%, jumlah yang ditawarkan dapat meningkat sebesar 33,33%. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada suatu tingkat harga tertentu. Keseimbangan ini menciptakan harga pasar dan kualitas yang stabil. Mari kita hitung, asumsikan data keseimbangan berikut. 1. Permintaan bawang merah. Pada harga 9.000 per kilogram, jumlah yang diminta oleh konsumen adalah 180 kg. Hukum penawaran menyatakan bahwa ceteris paribus, jika harga naik, jumlah yang ditawarkan cenderung naik. 2. Penawaran bawang merah. Pada harga 9.000 per kilogram, jumlah yang ditawarkan oleh produsen adalah 180 kg. Hukum penawaran menyatakan bahwa ceteris paribus, jika harga naik, jumlah yang ditawarkan juga cenderung naik. Keseimbangan terjadi pada tingkat harga di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlahnya yang ditawarkan. Dalam contoh ini, pada harga 9.000 per kilogram,
Jumlah yang diminta dan ditawarkan keduanya adalah 180 kg. Jadi, pada tingkat harga ini, pasar bawang merah berada dalam keseimbangan dengan harga 9.000 per kilogram dan jumlah 180 kg. Jika harga berada di atas atau di bawah 9.000, maka pasar akan mengalami tekanan untuk kembali keseimbangan melalui penyesuaian harga dan kuantitas. Terima kasih. Saya Zulfana Mugia Adila, saya akan menyimpulkan dan memberikan saran terkait hasil observasi yang telah teman-teman saya paparkan. Baik, kesimpulannya adalah dalam merinci permintaan dan penawaran bumbu perdapuran serta menggambarkan keseimbangan pasar, kita dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu 1. Permintaan bumbu perdapuran. Permintaan bumbu perdapuran bersifat elastis, menunjukkan bahwa konsumen responsif terhadap perubahan harga. Faktor seperti selera konsumen dan harga barang lain memainkan peran penting dalam membentuk permintaan. Yang kedua, penawaran bumbu perdapuran. Penawaran bumbu perdapuran juga bersifat elastis, menunjukkan bahwa produsen responsif terhadap perubahan harga. Biaya produksi, termasuk harga bahan baku, berkontribusi dalam dinamika penawaran. Yang ketiga, keseimbangan pasar bumbu perdapuran, yaitu keseimbangan pasar terjadi pada tingkat harga di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pada tingkat keseimbangan, pasar bumbu perdapuran menciptakan harga stabil dan kuantitas perdagangan yang memadai. Baik, saran dari saya adalah 1. Pemantauan pasar. Terus memantau dinamika pasar bumbu perdapuran, termasuk perubahan dalam selera konsumen, biaya produksi, dan tren harga. 2. Inovasi produk. Berinvestasi dalam inovasi produk untuk memenuhi tren dan kebutuhan konsumen yang berkembang. 3. Optimasi produk. Mengoptimalkan proses produksi dan manajemen biaya untuk menjaga daya keseimbangan pasar. 4. Analisis elastisitas. Melakukan analisis elastisitas secara berkala untuk memahami sejauh mana pasar responsif terhadap perubahan. Yang kelima, adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan perubahan ekonomi dan faktor-faktor makna lainnya. Yang kelima, adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan perubahan ekonomi dan faktor-faktor makro lainnya. Yang keenam, pengembangan rantai pasok. Meningkatkan efisiensi rantai pasok untuk mengurangi biaya dan meningkatkan ketahanan pasokan. Yang ketujuh, kolaborasi industri. Membangun kemitraan dan kolaborasi dalam industri. Dan yang terakhir adalah kolaborasi industri. Membangun kemitraan dan kolaborasi dalam industri untuk memahami dan mengatasi tantangan bersama. Saran-saran ini dapat membantu pelaku pasar bumbu perdapuran untuk tetap kompetitif, responsif terhadap perubahan pasar, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Sekian dari saya. Sekian pemaparan hasil observasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.